Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Widyastuti, NPM 193101009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Analisis Kemampuan Siswa kelas 8 dalam memecahkan soal kontekstual berdasarkan kriteria PISA. Latar belakang, matematika memiliki peran penting dalam membangun pola pikir logis dan sistematis seseorang sehingga mempelajari matematika dapat meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, baik dalam permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Pemahaman konsep matematika merupakan aspek yang paling mendasar bagi siswa, bahkan seorang pendidik saat ini harus mempunyai kemampuan matematikal dan pedagogikal yang tinggi agar dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan penalaran matematis secara efektif. Wijaya et al. 2021. Kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk menganalisis situasi baru, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, dan membuat kesimpulan. Dalam meningkatkan kemampuan penalaran siswa, perlu dibiasakan dengan soal-soal yang mengukur kemampuan tingkat tinggi high order thinking skill, yaitu berupa soal kontekstual dalam pembelajaran. Trajuningsih 2015. Menyadari keadaan di atas, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan pemecahan soal kontekstual matematis siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Kendang Serang. Identifikasi masalah. 1. Siswa tidak terbiasa menyelesaikan soal matematika berbentuk penalaran. 2. Siswa lemah dalam memodelkan situasi nyata ke permasalahan matematika dan menafsirkan solusi matematika ke situs nyata. Padahal kecakapan bermatematika yang dituntut dunia adalah kecakapan bermatematika yang utuh, mulai dari memodelkan, mencari solusi matematika, sampai pada menafsirkan solusi tersebut ke masalah awal. Jenjang bernalar dan menganalisis sangat kurang. Ini berarti bahwa kemampuan bernalar yang dituntut dunia global lebih tinggi dari yang berjalan dalam praktik pembelajaran matematika di Indonesia yang cenderung masih kurang. Fokus penelitian di sini yang pertama, 1. Saya akan menganalisis kemampuan pemecahan soal kontekstual matematika kelas 8 di SMP Negeri 3 Kendang Serang. Yang kedua, saya akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pemecahan soal kontekstual matematika siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Kendang Serang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kemampuan pemecahan matematika dalam menyelesaikan soal kontekstual kelas 8 SMP Negeri 3 Kendang Serang. 2. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah kontekstual matematika pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kendang Serang. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui kemampuan pemecahan matematika siswa dalam menyelesaikan soal kontekstual kelas 8 SMP Negeri 3 Kendang Serang. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal kontekstual kelas 8 SMP Negeri 3 Kendang Serang. Untuk manfaatnya di sini saya membagi ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri yaitu mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam mengerjakan soal kontekstual. Lalu untuk praktis, untuk siswa yang pertama dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika serta memotivasi siswa untuk dapat menyelesaikan soal-soal kontekstual dengan tipe literasi matematika. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Untuk guru, yang pertama dapat membantu guru membuat soal untuk siswa dengan masalah yang lebih kontekstual. Yang kedua dapat meningkatkan kemampuan matematikal dan pedagogikal pendidik. Yang ketiga dapat mendorong guru meningkatkan mutu pengajar dalam kegiatan belajar mengajar dengan literasi. Untuk sekolah, 1. Dapat mendorong sekolah meningkatkan kualitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua dapat mendorong sekolah meningkatkan kualitas pendidik dalam mendidik dan memberikan soal kepada peserta didik. Kajian teori analisis adalah kemampuan menguraikan,
Satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan atau di antara beberapa yang dalam satu kesatuan. Abdul Majid 2013. Kemampuan merupakan bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. Suhardi 2003. Pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gunantara 2014. Soal kontekstual matematika adalah soal-soal matematika yang menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami secara real bagi siswa. Zulkardi dan Ratu Ilma 2014. Program of International Student Assessment atau PISA merupakan program skala internasional bagi peserta didik usia 15 tahun untuk tujuan penelitian. PISA 2015 mendefinisikan literasi matematika siswa dengan menganalisis 3 komponen yang sangat terkait, yaitu proses, konten, dan konteks. Tingkatan soal berdasarkan penilaian PISA adalah level 1 sampai level 6. Kerangka teoritis, analisis kemampuan memecahkan soal kontekstual. Lalu instrumen tes PISA, lalu kemampuan memahami soal kontekstual dibagi menjadi level 1 sampai level 6 tentang pemahaman matematika. Tingkat kemampuan matematika siswa dibagi menjadi 3 level, yaitu siswa berkemampuan matematika tinggi, siswa berkemampuan matematika sedang, dan siswa berkemampuan matematika rendah. Lalu menjadi analisis kemampuan siswa kelas 8 dalam memecahkan soal kontekstual berdasarkan kriteria PISA. Metodologi penelitian yang akan saya gunakan dalam untuk judul analisis kemampuan siswa kelas 8 dalam memecahkan soal kontekstual berdasarkan kriteria PISA, ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi pada penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Kandang Serang yang berada di Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Subjek pada penelitian ini adalah kelas 8 dengan memperhatikan kemampuan setiap siswa. Siswa kelas 8 yang mampu mengkomunikasikan pemikirannya secara tulisan, ketersediaan siswa untuk menjadi subjek dalam penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini terdiri dari instrumen utama, instrumen bantu, dan instrumen lembar validasi. Sampel sumber data primer, observasi, dan wawancara. Untuk narasumber 1 adalah 1 orang guru dan 20 siswa SMP Negeri 3 Kandang Serang. Sumber data sekunder yaitu data siswa SMP Negeri 3 Kandang Serang. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi partisipan, pengamatan langsung dengan soal bermodel PISA yang dikerjakan siswa kelas 8 yang dipilih secara acak, diambil 2 orang dari setiap kelas. Kemudian siswa ini diberi kesempatan mengerjakan soal sebanyak 6 butir yang diberikan secara langsung di sekolah. Teknik analisis data, saya menggunakan 3 teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.